Iran menyatakan telah memberikan respon terhadap proposal perdamaian yang diajukan Amerika Serikat terkait upaya mengakhiri konflik yang pecah sejak 28 Februari lalu. Dalam tanggapan tersebut, Teheran menegaskan tidak bersedia menyerahkan uranium yang telah diperkaya. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghai, mengatakan pemerintah Iran telah menyampaikan 14 poin tuntutan melalui Pakistan yang berperan sebagai mediator konflik. Menurut Baghai, hak Iran untuk melakukan pengayaan uranium dilindungi dalam perjanjian non-proliferasi nuklir dan tidak membutuhkan persetujuan dari pihak manapun. Dirinya juga menegaskan bahwa isu hak asasi manusia maupun hak Iran dalam pengayaan uranium bukan bagian yang dapat dinegosiasikan. Selain itu, Baghai membela tuntutan Iran agar Amerika Serikat membayar kompensasi atas perang yang disebut dimulai oleh Washington bersama sekutunya Israel. Menurutnya, konflik tersebut merupakan tindakan yang ilegal dan tanpa dasar. Terkait potensi eskalasi militer baru, Baghai menegaskan Iran siap menghadapi segala kemungkinan. Sebelumnya, Amerika Serikat dilaporkan mengajukan proposal perdamaian berisi 5 poin, termasuk permintaan agar Iran hanya mengoperasikan satu fasilitas nuklir dan menyerahkan cadangan uranium dengan tingkat pengayaan tinggi kepada Washington. Di sisi lain, Amerika Serikat disebut menolak membuka sebagian aset Iran yang dibekukan maupun memberikan kompensasi perang sebagaimana diminta Teheran. Washington juga menegaskan bahwa penghentian konflik hanya akan dilakukan jika Iran bersedia mengikuti negosiasi damai secara resmi. Dalam proposal sebelumnya yang dikirim pekan lalu, Iran meminta penghentian perang di seluruh wilayah konflik, termasuk operasi militer Israel di Lebanon dan blokade Angkatan Laut Amerika Serikat terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. Teheran juga mendesak pencabutan seluruh sanksi ekonomi Amerika Serikat, serta pembebasan aset-aset Iran yang dibekukan di luar negeri. Saat ini, Amerika Serikat, Iran, dan pihak mediator masih berupaya mencari jalan damai untuk mengakhiri konflik. Perundingan sempat digelar di Islamabad pada awal April, namun belum menghasilkan kesepakatan. Negosiasi mengalami kebuntuan setelah Amerika Serikat mendesak Iran menghentikan program nuklirnya
sementara Teheran menolak tuntutan tersebut. Iran dikabarkan tengah menyiapkan hadiah fantastis senilai lebih dari 1 triliun rupiah bagi pihak yang membunuh Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Rencana itu muncul dalam rancangan undang-undang yang sedang dibahas Komite Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen Iran. Ketua Komite Ibrahim Azizi menyebut aturan tersebut diberi nama Counter Action by the Military and Security Forces of the Islamic Republic. RUU itu disebut akan melegalkan pembayaran sekitar 58,23 juta US dollar kepada individu atau kelompok yang berhasil membunuh Trump dan Netanyahu. Parlemen Iran dijadwalkan segera melakukan pemungutan suara terkait rancangan aturan tersebut. Langkah ini disebut sebagai respons atas serangan 28 Februari di Teheran yang menewaskan Ayatollah Ali Khamenei. Azizi menuduh Trump, Netanyahu, dan Komandan Senkom Laksamana Brad Cooper terlibat dalam pembunuhan pemimpin tertinggi Iran tersebut. Anggota parlemen lainnya, Mahmoud Nabavian, juga menyatakan hadiah itu disiapkan bagi siapa saja yang mengirim Trump dan Netanyahu ke neraka. Sebelumnya, media pro pemerintah Iran bernama Masaf mengklaim telah mengumpulkan dana 50 juta US dollar untuk kampanye bertajuk Habisi Trump. Kelompok peretas pro-Iran bernama Hadala juga mengaku menyediakan hadiah serupa bagi pihak yang melakukan tindakan nyata terhadap kedua pemimpin tersebut.
And if they did have it, the Middle East would be gone, Israel would be gone, and then hit Europe probably next. We're doing the service to the world. So they died to make a deal. But then you have the lunatics, and I guess they're a little bit afraid of the lunatics. If you can believe it. Donald Trump melontarkan ultimatum keras kepada Iran dengan menyatakan bahwa tidak akan ada yang tersisa dari Teheran apabila pemerintah Iran tidak segera menyepakati perjanjian damai dengan Amerika Serikat. Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa Trump yang memicu konflik melalui serangan udara ke Iran pada 28 Februari lalu masih menghadapi kebuntuan dalam mencapai target operasi militer, sekaligus mengakhiri perang yang terus meluas di kawasan Timur Tengah. Konflik antara Amerika Serikat dan Iran turut memicu ketegangan besar di kawasan, termasuk langkah Teheran memblokade Selat Hormuz, jalur strategis yang dilalui sekitar 20% distribusi minyak dunia. Konflik tersebut juga menyeret Israel dan Lebanon sehingga memperluas eskalasi perang di Timur Tengah. Hingga kini, Washington dan Teheran masih mengalami kebuntuan dalam proses penyusunan proposal perdamaian. Iran dilaporkan menuntut adanya gencatan senjata permanen di Lebanon sebelum kesepakatan damai yang lebih luas dengan Amerika Serikat dapat diwujudkan. На прошлой неделе я получил послание от верховного лидера Ирана. Хочу попросить вас передать самые искренние слова благодарности за это и подтвердить, что Россия, так же как и Иран, намерена продолжать наши стратегические отношения. Мы видим, как Di sisi lain, Trump disebut frustasi karena Iran belum bersedia menerima syarat-syarat yang diajukan Washington. Sebelumnya, kedua negara sebenarnya telah mencapai kesepakatan gencatan senjata pada 8 April. Namun, proses negosiasi damai kembali mandek dan bentrokan sporadis masih terus berlangsung. Pada Minggu, media Iran melaporkan bahwa Amerika Serikat belum memberikan konsesi konkret terhadap usulan negosiasi yang diajukan Teheran guna mengakhiri perang. Sementara itu, kantor berita Iran menyebut Washington mengajukan proposal damai berisi 5 poin, termasuk tuntutan agar Iran hanya mengoperasikan satu fasilitas nuklir dan menyerahkan cadangan uranium dengan tingkat pengayaan tinggi kepada Amerika Serikat.
in Scott, South Carolina. Senat Amerika Serikat pada hari Selasa 19 Mei mengesahkan resolusi kekuasaan perang yang akan mengakhiri perang Iran kecuali Presiden Donald Trump memperoleh otorisasi Kongres. Sebuah teguran langka terhadap pemimpin Partai Republik tersebut 80 hari setelah pasukan Amerika Serikat dan Israel mulai menyerang Iran. Pemungutan suara pada langkah prosedural untuk mengesahkan resolusi tersebut adalah 50-47. Karena 4 anggota Partai Republik yang merupakan rekan Trump memberikan suara bersama semua anggota Partai Demokrat kecuali 1 orang yang mendukung. Tiga anggota Partai Republik absen dalam pemungutan suara. Hasilnya adalah kemenangan bagi para anggota parlemen yang telah berpendapat bahwa Kongres bukan presiden yang seharusnya memiliki kekuasaan untuk mengirim pasukan ke medan perang sebagaimana tercantum dalam konstitusi. Namun itu hanya pemungutan suara prosedural dan resolusi tersebut menghadapi rintangan berat sebelum berlaku. Bahkan jika akhirnya lolos di Senat yang beranggotakan 100 orang, resolusi tersebut juga harus lolos di Dewan Perwakilan Rakyat yang dipimpin Partai Republik. Dan memperoleh mayoritas 2/3 di kedua Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat untuk dapat bertahan dari veto Trump yang diperkirakan. Partai Republik pemimpin Trump telah memblokir 7 upaya sebelumnya untuk memajukan resolusi serupa di Senat tahun ini. Mereka juga telah menghentikan 3 resolusi kekuasaan perang dengan suara tipis di DPR tahun ini. Senator John Fetterman dari Pennsylvania adalah satu-satunya Demokrat yang memilih menentang langkah tersebut. Anggota Partai Republik Rand Paul dari Kentucky, Susan Collins dari Maine, dan Lisa Murkowski dari Alaska memilih mendukung. Begitu pula Senator Bill Cassidy dari Louisiana. Beberapa hari setelah ia kalah dalam pemilihan pendahuluan dari lawan yang didukung oleh Trump, Partai Republik dan Gedung Putih mengatakan tindakan Trump adalah legal dan sesuai dengan haknya sebagai panglima tertinggi untuk melindungi Amerika Serikat dengan memerintahkan operasi militer terbatas. Beberapa anggota Kongres dari Partai Republik menuduh Demokrat mengajukan resolusi kekuasaan perang hanya karena penentangan partisan mereka terhadap Trump. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memberikan ucapan selamat kepada personel Angkatan Laut Israel usai mencegat armada kapal yang berlayar menuju Gaza pada Senin 18 Mei.
Dalam video yang dirilis kantor pers pemerintah Israel, Netanyahu terlihat berada di ruang komando militer sambil berbicara melalui headset dengan pasukan di lapangan. Kantor Perdana Menteri Israel menyebut Netanyahu menerima pengarahan langsung dari Komandan Angkatan Laut Laksamana Madya Harel terkait operasi tersebut. Netanyahu juga sempat berbicara melalui radio untuk memberi selamat kepada komandan dan personel Angkatan Laut yang terlibat dalam operasi pencegatan itu. Sementara itu, penyelenggara Armada Global Sumut mengklaim pasukan Israel telah mencegat sedikitnya 10 kapal mereka di wilayah Mediterania Timur. Mereka juga menyebut kontak dengan total 23 kapal sempat terputus setelah operasi dilakukan oleh militer Israel. Armada Global Sumut diketahui berlayar dari Turki Selatan pada Kamis lalu dalam misi mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Gaza. Pelayaran tersebut menjadi upaya ketiga mereka setelah 2 misi sebelumnya juga disebut dicegat Israel di perairan internasional. Hingga kini belum ada informasi rinci mengenai kondisi awak kapal maupun bantuan yang dibawa dalam armada tersebut.